Hola, teman-teman penikmat film. Gua mau nanya dulu. Kalau suatu hari lo masuk lift kantor mewah, bareng pejabat, pengusaha, orang-orang atas yang biasanya nggak tersentuh hukum, lalu lift itu berhenti. Lo bakal panik? Atau mulai mikir, oke, ini bisa kesempatan buat gebukin. Itu horor atau keadilan? Nah, itulah premis Lift. Dan jujur aja, ini film yang bikin gua frustrasi. Bukan karena idenya jelek, justru karena idenya bagus banget, tapi eksekusinya bikin pengen geleng-geleng. Dari poster dan promosinya, gua kira ini film horor claustrophobic. Orang terjebak di lift, sesak, gelap, mencekam. Ternyata, ini thriller politik. Sekelompok orang besar terjebak dalam lift gedung elit. Ada sosok misterius Mr. X yang mengendalikan semuanya. Dan perlahan kita tahu ini bukan kecelakaan. Ini balas dendam sistematis. Isunya berat, penguasa, pengusaha, rakyat kecil yang diinjak-injak. Ada tragedi 6 tahun lalu yang jadi akar semua kekacauan. Secara konsep, wah, ini bisa jadi thriller psikologis tajam ala David Fincher versi Indonesia. Sayangnya, gua harus kasih kredit dulu. Di tengah industri kita yang masih didominasi horor supranatural dan drama keluarga, bikin thriller ruang terbatas itu berani. Satu lokasi, minim perpindahan, ketegangan dibangun dari dialog dan psikologi. Itu susah banget. Dan film ini mencoba jadi beda, non-linear, penuh flashback, dibagi jadi beberapa bab dengan metafora catur, satir politik, karakter abu-abu secara moral. Ambisius? Banget. Tapi justru karena terlalu banyak mau dibahas, ceritanya terasa seperti semua ide dimasukkan ke blender dan gak ada yang benar-benar matang. Flashbacknya kebanyakan. Perpindahan bab terlalu cepat, konflik belum sempat tumbuh, udah loncat lagi. Alhasil, intensitas yang harusnya menanjak malah turun. Masalah berikutnya ada di akting dan dialog. Beberapa dialog sebenarnya oke di atas kertas, satirnya dapet, kritik sosialnya relevan. Tapi saat diucapkan, sering terasa sinetron banget. Tensi thriller itu rapuh. Begitu dialog terdengar nggak natural, aura mencekam langsung runtuh. Linda sebagai karakter utama, single parent, perempuan yang dijadikan bidak dalam permainan pria, sebenarnya punya potensi besar. Tapi dia terlalu pasif, terlalu dijadikan simbol korban sempurna untuk memancing simpati. Dan ini agak mengganggu. Lagi-lagi perempuan jadi alat dalam dunia male-centered. Perempuan sebagai selingkuhan, asisten seksi, korban tragedi, penggerak emosi pria antagonis. Metafora catur yang dipakai film ini menarik. Ratu sebagai bidak terkuat. Tapi ironisnya, perempuan di sini justru sering terasa jadi tameng dan alat. Secara teknis, ini yang paling bikin sayang. Film yang hampir seluruhnya di lift butuh kreativitas visual ekstra. Tapi setelah 40-45 menit, kameranya terasa monoton. Close-up berlebihan, shot Mr. X setengah wajah hidung ke bawah, ditahan terlalu lama sampai jadi melelahkan. Color grading flat, scoring terlalu berisik, musik sudah teriak tegang, bahkan sebelum kita sempat peduli. Non-linear storytelling itu bukan cuma soal lompat waktu, itu soal ritme. Dan di sini, editingnya terasa belum paham esensinya. Tapi, gue nggak bisa bohong. 30 menit terakhir, gila. Pengkhianatan, tembak-tembakan, kekerasan brutal. Energinya melonjak drastis. Sharifah Danish tampil dingin dan menyeramkan. Ada momen di akhir yang benar-benar bikin layar hidup. Di titik itu, gue bisa lihat potensi aslinya. Ini film yang kalau dari awal konsisten kayak babak tiganya, bisa jadi sesuatu yang besar. Sayangnya, build-up yang terlalu bertele-tele bikin klimaks itu terasa seperti ledakan setelah kabelnya kusut dari awal. Jadi, apakah ini film jelek? Enggak sepenuhnya. Apakah ini film yang berhasil? Juga enggak. Ini film dengan naskah yang sebenarnya punya potensi. Satirnya relevan. Premisnya berani. Skala temannya luas walau ruangnya sempit. Tapi penyutradaraannya terasa belum matang. Teknisnya belum rapi, emosinya belum terkunci. Gua ngerasa ini film yang bisa jadi besar kalau saja lebih sabar, lebih presisi, dan lebih percaya pada kesunyian daripada musik yang memaksa. Pada akhirnya, Lift bukan cuma soal orang terjebak di ruang sempit. Ini soal bagaimana manusia bereaksi saat pilihan hidupnya dipersempit. Saat masa lalu naik ke permukaan, bahkan lewat pintu lift yang tertutup rapat. Gue kecewa? Iya, tapi gue juga penasaran. Karena kalau ini debut dengan ambisi segini berani, gue pengen lihat versi yang lebih matang di film berikutnya. Sekarang, gue mau tanya ke lo. Menurut lo, ini film gagal total?
Atau cuma korban ambisi yang terlalu besar untuk budget dan pengalaman yang ada? Tulis di komentar. Kita bahas, karena kadang film yang paling bikin kesel justru yang paling seru buat dibedah. Bye-bye!